Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Aditya Purnama dari program studi S1 Ekonomi 2025 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan menjaga kesehatan mental dengan bertasawuf. Nah, sebelum itu, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya bisa berkesempatan untuk menyampaikan kultum pada hari ini. Semakin kita dewasa, semakin kita merasakan bahwa kehidupan yang asli ini berbeda seperti di saat kita masih di bangku SMP dan juga di bangku SMA. Ketatnya persaingan dalam mencari kesejahteraan dalam kehidupan ini itu seringkali berakibat pada kita menimbulkan kegelisahan dalam hati. Nah, kegelisahan ini bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Dan kesehatan mental itu juga bisa berdampak pada timbulnya penyakit hati dalam diri kita. Nah, contoh dari penyakit hati itu sendiri adalah hasad, iri, dengki, sombong atau takabur, riya, pamer, bakhil atau kikir, dan juga ujub. Nah, maka dari itu, kita sebagai umat muslim yang dikaruniai dengan agama Islam harus bisa mengatasi hal-hal seperti ini sesuai dengan ajaran Islam. Untuk mengatasi adanya tekanan mental seperti ini, solusi yang bisa dilakukan adalah kita melakukan tasawuf. Tasawuf merupakan cara untuk kita mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhkan sifat-sifat tercela. Metode melaksanakan tasawuf itu disebut dengan tafsiyat al-qalb, yang berarti menjauhi larangan Tuhan dan melaksanakan kewajiban Tuhan. Tasawuf ini sangat penting untuk membersihkan hati, karena menurut para sufi, terdapat 3 macam hati. Yang pertama yaitu hati yang mati, yaitu hati milik orang-orang yang kafir. Yang kedua adalah hati yang hidup, yaitu hati orang-orang beriman. Dan yang ketiga adalah hati yang terkadang mati dan hati yang juga terkadang hidup. Nah, hati yang ketiga ini biasanya dimiliki oleh orang-orang fasik atau orang-orang yang munafik. Ada banyak cara untuk kita melakukan tasawuf. Kita bisa menerapkan perilaku-perilaku tasawuf diantaranya yaitu zuhud, waro, syukur, sabar, tawakal, dan juga muraqabah. Perilaku-perilaku ini menjadi media pelatihan kita untuk membersihkan hati. Nah, yang pertama adalah zuhud. Zuhud berarti meninggalkan sesuatu karena tidak diperlukan, di mana kita meninggalkan hal-hal duniawi yang sejatinya sebenarnya kita itu tidak perlu untuk memiliki atau melakukan hal-hal tersebut. Namun dalam melakukan zuhud, kita juga tidak boleh terlalu ekstrim, seperti mengasingkan diri dari berkehidupan sosial. Kita cukup melakukan zuhud pada proporsionalnya saja. Firman Allah mengenai zuhud ini terdapat pada surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, wa abtagi fima ataqallah huddaraul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya, yang artinya, dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Nah, contoh dari perbuatan zuhud ini adalah tidak sedih dalam kehilangan harta, tidak gila jabatan, mengutamakan ibadah daripada perniagaan atau berdagang. Nah, dalam konteks modern ini berhubungan dengan profesi dan pekerjaan kita. Jadi kita harus mengutamakan ibadah daripada pekerjaan dan urusan duniawi. Berikutnya adalah waro. Waro berarti menjauhkan diri dan menahan diri dari perkara yang diharamkan, dimakruhkan, dan yang belum jelas hukumnya. Contoh dari perilaku waro sendiri adalah menghindari suap, menghindari riba, menjaga lisan dan tidak melakukan ghibah, lalu tidak berburu-buru dalam beribadah atau sholat. Nah, untuk perilaku berikutnya yaitu sabar.
Sabar berarti mengekang nafsu terhadap sesuatu yang merisaukannya atau kenikmatan yang meninggalkannya. Sabar terbagi menjadi dua, yaitu sabar yang berkaitan dengan usaha seorang hamba dan sabar yang berkaitan dengan penderitaan dan cobaan yang dialami oleh hamba tersebut. Allah berfirman tentang sabar pada Quran surat An-Nahl ayat 127 yang berbunyi, wa asbir wa ma sabruka illa billah. Artinya adalah bersabarlah, tiada kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah. Dan untuk perilaku tasawuf berikutnya yaitu adalah syukur. Syukur adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Nah, syukur ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah syukur dengan ucapan berarti mengakui kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua adalah syukur dengan perbuatan, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas ketaatan kita sebagai umat muslim. Dan yang ketiga, syukur dengan hati, yaitu meningkatkan kualitas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku tasawuf berikutnya adalah bertawakal. Tawakal merupakan bentuk berserah diri dan berlapang dada kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan seluruh usaha yang kita bisa. Orang-orang yang melakukan tawakal tidak mudah tergiur oleh perilaku syirik seperti sihir dalam mendapatkan kesuksesan yang instan. Allah berfirman pada surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu, yang artinya, dan barang siapa yang berpasrah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan untuk perilaku berikutnya yaitu muraqabah. Muraqabah adalah keadaan seseorang hamba di mana dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dapat menjaga segala perbuatannya. Muraqabah terdapat pada salah satu firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 52 yang berbunyi, wa kanallahu ala kulli syai'ir raqiba, yang berarti Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Contoh dari perilaku muraqabah ini adalah jujur saat bekerja, menjaga pandangan, ikhlas dalam beribadah, dan menjaga hati dari godaan niat buruk. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam kultum kali ini adalah seseorang yang mengalami penyakit fisik hanya sengsara di dunia saja. Namun orang-orang yang mengalami penyakit hati akan sengsara di dunia dan juga di akhirat. Maka dari itu, tasawuf adalah cara terbaik kita untuk membersihkan diri dari penyakit hati yang juga bisa berujung pada kesehatan mental kita. Dari sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.